Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau ada kesempatan bagi saya saat ini untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Elicia Haan. Saya akan menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan itu dahsyat dan ajaib di saat kami mengalami sakit COVID-19 selama 1 bulan kami mengalami itu. Saya, suami saya, dan anak saya. Saya kena COVID itu berawal dari suami saya lebih dulu, karena dia lebih dulu positif dan dia dirawat di salah satu rumah sakit selama 10 hari. Nah, selama 10 hari itu dia tidak mengalami gejala apapun. Bahkan waktu di rumah pun dia nyatakan positif tuh sebenarnya dia OTG, tidak mengalami gejala apapun. Sampai dia dirawat juga tidak. Setelah 10 hari dia pulang ke rumah. Nah, setelah dia pulang ke rumah, hari ketiga dia pulang, saya pagi bangun tidur itu saya sudah mengalami gejala. Mulai mengalami gejala. Cuma saya abaikan, saya pikir saya nggak kepikiran untuk kena COVID gitu ya. Saya abaikan. Saya biasa beraktivitas di rumah. Hari berikutnya hari kelima, suami saya mengeluh juga, merasa kok ada pusing ringan tapi badannya sakit gitu, meriang. Nah, di situ di hari kelima itu saya mengalami batuk, pilek, batuk bertambah kencang sekali, keras batuknya. Saya akhirnya mulailah istirahat ya, yang tadinya saya tidak abaikan itu. Tidak istirahat, saya mulai istirahat, minum paracetamol, salah satu obat paracetamol saya minum juga vitamin C. Kok lama-lama hari demi hari ini gejala yang saya alami kok makin berat. Selain itu juga saya mulai tidak nafsu makan, kepala sakit, tidur nggak bisa tidur. Tidak ada penciuman, berhilang. Saya bandingkan dengan informasi-informasi yang selama ini saya dapat, orang-orang yang kena COVID bagaimana gejala itu saya alami. Nah, dan suami saya serta anak saya juga seperti itu. Tapi yang lebih parah, yang paling parah selama sakit itu saya. Karena saya bukan hanya batuk saya minum obat batuk, tapi malah nyesek. Seperti orang susah bernapas, napas saya susah, mesti menarik napas seperti itu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Tapi memang saya terus beribadah sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan terus. Karena saya pikir saya ingin supaya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Karena saya juga nggak mau dirawat. Saya nggak mau dirawat, saya takut. Akhirnya saya laporkan juga kepada gembala kami, Ibu Marta, gembala di gereja Kristen Roti Hidup Indonesia Jemaat El Shaddai, bahwa kami bertiga sudah kena COVID, sedang sakit COVID. Lalu gembala kami bilang, ya udah berobat belum? Saya bilang saya nggak mau berobat karena saya takut nanti dirawat tuh saya takut. Karena saya pikir kalau saya dirawat sendiri saya nggak bisa, karena kondisi kaki saya juga yang tidak bisa bergerak leluasa, mengalami sakit saya karena di rumah memakai kruk. Untuk berjalan aja saya pakai kruk. Jadi saya nggak mau, saya putuskan saya tidak mau ke rumah sakit, saya mau di rumah saja. Tapi saya alami itu, saya bertahan, saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu, aku percaya Tuhan pasti menolong saya, menurun tangan, menyembuhkan saya. Itu saya klaim. Karena saya pikir gini, saya nggak ke rumah sakit, tapi saya harus di rumah. Apa yang saya harus lakukan? Ya harus bertahan dengan doa, dengan datang kepada Tuhan. Itu yang jadi senjata saya gitu loh, yang saya lakukan. Setelah itu karena saya tidak mau ke rumah sakit pada tanggal 6 Oktober, di situ saya mengalami rasanya klimaks banget itu sakitnya, klimaks banget, sampai membuat saya saking sakitnya saya menyerah. Saya bilang, Tuhan, aku menyerah, aku mau ke rumah sakit, udah lebih besar rasa sakit saya. Akhirnya saya bilang, bawa saya ke rumah sakit, saya udah nggak tahan, saya udah nggak sanggup. Akhirnya
pakaian udah dirapiin nih, udah di dalam tas semua. Tapi saya bilang kita ke telepon dulu gembala kita, Ibu Marta, supaya didoakan dulu sebelum kita berangkat ke rumah sakit. Lalu kita kasih tahu bahwa saya udah nggak sanggup, saya mau ke rumah sakit. Lalu Bu Marta berdoa. Kok dengan beberapa menit kemudian, kok saya merasa ada tenaga lagi gitu loh. Ada tenaga lagi, kok rasa sakit itu mulai berkurang. Kok seperti ada dipulihkan gitu loh. Berkurang rasa sakitnya. Akhirnya saya urungkan lagi niat saya untuk rumah sakit. Saya bilang sama suami saya, Pak, nggak jadi Pak. Saya bilang, saya kayaknya udah berkurang nih, udah enakan badan saya, nggak usah ke rumah sakit. Udah nggak jadi. Itu nggak jadi, itu udah 2 kali loh ke rumah sakit saya begitu. Karena 2 kali itu saya waktu tanggal 6 Oktober dan tanggal 9 juga seperti itu. Keinginan mau ke rumah sakit itu sendiri memang karena udah nggak sanggup. Tapi memang kalau tanggal 9 saya bilang sama Bu Dona, sekretariat dari gereja kami, sedang tolong cari informasi gereja rumah sakit mana yang bisa menampung kami berempat, karena waktu itu rencana bukan saya aja, tapi kami berempat, saya, suami saya, anak saya, satu lagi orang tua saya yang udah tua, kakek-kakek 87 umurnya juga ada sedang sakit juga, tapi bukan sakit COVID sebenarnya, dia sakit tua lah. Kalau kami bertiga dirawat, kan kasihan dia nggak ada yang nungguin, jadi kami minta informasi sama Bu Dona untuk ada rumah sakit mana yang bisa kami tampung 1 kamar supaya kami bisa saling menolong, saling mendukung gitu kalau ada apa-apa gitu ya. Terus itu didoakan lagi sama gembala. Setelah didoakan seperti kayak waktu tanggal 6, saya kembali lagi dipulihkan. Yang tadinya rasa sakit itu mulai berkurang, enakan lagi. Ya itu batal lagi, saya bilang. Saya telepon Bu Dona nggak jadi. Saya udah merasa enakan. Jadi nggak jadi ke rumah sakitnya. Maaf Bu Dona, saya bilang, udah batal. Jadi keinginan ke rumah sakit itu memang saat saya sudah tidak kuat, tapi juga setelah didoakan sama gembalanya, puji Tuhan, saya sudah merasa enak lagi gitu, badannya tidak berkurang lah rasa sakitnya, sehingga saya tidak jadi ke rumah sakit. Itu inisiatif saya sendiri. Sebenarnya tanggal 8 saya di situ yang mengalami betapa mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saya. Saya pagi-pagi tanggal 8 saya bangun. Saya baru minum air madu lah, air hangat madu. Saya duduk di ruang tamu, di ruang makan. Tadinya enak, badan saya enak, nggak apa-apa, orang saya bisa jalan gitu ya, udah bisa minum. Terus tiba-tiba kok saya rasanya di dalam diri saya kayak ada guncangan gitu. Guncangan tapi yang membuat saya kayak diputar balikan gitu loh, bener-bener lemes. Ngapleh aja ke bawah, kepala saya bersandar, punggung saya dipegangin sama suami saya, dikasih minyak urapan. Terus suami saya sambil juga bilang sama saya, telepon Bu Marta. Maksudnya gembala saya disuruh panggil telepon. Tapi di telepon memang nggak nyambung. Akhirnya anak saya telepon salah satu hamba Tuhan di gereja kami, Ibu Rahel. Puji Tuhan, Ibu Rahel ada, langsung Bu Rahel kasih tahu begini keadaan saya gitu. Terus sama Bu Rahel langsung ditelepon, didoakan. Di situ kondisi saya seperti udah nggak ada lah gitu ya. Kayak koma gitu. Mata saya udah nggak bisa saya buka mata saya. Mulut saya nggak bisa saya buka. Lemas, tapi saya masih mendengar di suara sayup-sayup terus. Bu Rahel berdoa untuk saya, berdoa karena ditaruh di telinga saya itu HP ya. Bu Rahel berdoa dengan keras. Bu Rahel bilang, Bu Eli panggil nama Tuhan Yesus. Bu Eli panggil Yesus, Bu Eli. Bu Eli panggil Tuhan Yesus, Bu Eli. Terus, tapi suaranya saya dengar sayup-sayup. Itu sampai sekarang saya masih ingat kejadian itu yang saya rasakan dalam kayak alam roh lah gitu ya. Saya mengalami mau naik ke atas, mau keluar dalam sesuatu yang dalam diri saya mau keluar. Itu saya rasain sambil saya dengar saya suara Bu Rahel itu berdoa sama saya. Tapi beberapa saat, beberapa detik atau menit saya nggak ngerti. Akhirnya lama-lama
Itu yang tadinya mau keluar, udah mau ke atas itu, tiba-tiba kembali lagi ke tubuh saya. Kembali ke dalam tubuh saya, sehingga kembali lagi ada energi gitu loh. Saya bisa ngomong dengan suara merintih, saya minta Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak ngerti apa itu yang terjadi. Tapi sesudah itu selama kelamaan kembali lagi, akhirnya saya bisa buka mata saya melihat suami saya ada, dan Bu Rahel masih terus berdoa. Terus setelah Bu Rahel selesai berdoa, saya mulai kembali lagi normal. Saya merasa capek sekali, rasa saya lelah sekali, saya rasa. Saya belum tahu bahwa itu kejadian yang benar-benar itu saat saya antara hidup dan mati. Saya rasa ada yang mau keluar, itu saya pikir apa ini roh saya yang mau keluar gitu. Saya diam itu, tapi karena Bu Rahel terus doa terus di telinga saya, sehingga saya merasa ya ada kekuatan Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan tenaga kembali kepada saya. Ya itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya bilang, aduh ini mukjizat Tuhan yang luar biasa. Saat saya memang mengalami sakit, karena udah gak bisa ngapain, gak bisa ngapain. Suami saya sampai bilang, "Ma, kamu pucat sekali, semua udah dingin, Ma, dingin, kakimu udah dingin, semua tanganmu." Saya merasa saya lolos dari maut. Saya pikir, aduh puji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saya lolos dari maut itu. Berjalannya waktu, itu bukan sampai situ saja terjadi. Tanggal 12 saya juga, itu sore waktu itu, karena ada si opung yang orang tua di rumah saya meninggal di rumah. Nah, mau dibawa ke rumah sakit. Di situ kan saya mengalami kesedihan. Tapi saya nangis tapi berhenti. Karena dilarang. Kamu jangan sedih. Karena imunmu bisa turun. Emang kayak udah sesek lagi, napas saya sesek. Aduh, saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Saya gak mau ambruk, saya sedih. Tapi saya juga harus kuat. Saya bilang, saya harus kuat. Ya, waktu meninggal si opung, kami telepon gembala kami, kasih tahu bahwa si opung udah meninggal. Ya, gembala kami mendoakan kami bertiga, supaya kami, walaupun dengan kondisi sakit, kami semua kuat menghadapi ini semua. Puji nama Tuhan, selesai diangkat, dibawa jenazah ini ke rumah sakit. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit kan kami tidak bisa ikut. Nah, di situ saya drop lagi, nyesek dan rasa sakit terus. Saya bilang, aku nggak kuat. Akhirnya telepon lagi gembala. Itulah karena rasa sedih yang mendalam. Akhirnya imunnya turun. Akhirnya didoakan kembali lagi, pulih lagi. Ya, terus suami saya di situ malam itu dia bilang, "Bagaimana, Ma? Si opung sudah pergi, tinggal kita bertiga, kita lagi sakit." Suami saya ajak ke rumah sakit ya, bertiga ya, supaya kita bisa benar-benar dirawat, supaya sembuh. Terus saya bilang, saya tidak mau. Dari awal saya udah jalanin ini bersama Tuhan. Saya nggak mau sedikit lagi, saya harus menyerah. Nggak mau setengah jalan, saya harus full. Sampai saya sembuh harus bersama dengan Tuhan, harus Tuhan yang menyembuhkan saya. Besokannya juga masih saya drop lagi. Didoakan sampai gembala saya bilang, "Ibu, kalau didoakan terus, tapi ibu sendiri tidak bangkit, itu akan drop terus. Imun ibu akan turun terus. Yang membuat ibu akan mengalami drop terus," katanya. Oh iya ya Tuhan, aku diingatkan, ya aku harus bangkit. Aku harus hilangkan. Aku minta Tuhan, tolong berikan aku sukacitamu Tuhan, damai sejahteramu. Karena saya harus lawan rasa kesedihan yang mendalam, rasa sakit, kesepian, rasa takut. Itu harus saya lawan. Itu saya berdoa terus. Saya katakan sambil nangis. Saya bilang, saya nggak mau berada terus dengan keadaan seperti ini Tuhan. Saya nggak mau. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya dari awal saya sakit, saya sudah percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Sampai saat ini saya bilang, saya tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya bilang, saya fokus sama Tuhan. Terus saya berdoa Tuhan, saya ikutin ibadah yang ada di gereja, saya ikutin, bersekutu saya di rumah terus. Sampai akhirnya, sampai hari ini kami semua sudah Tuhan pulihkan, sudah Tuhan sembuhkan. Dan puji nama Tuhan, ini semua adalah
berkat kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah menyembuhkan saya dengan kasih dan kuasanya. Darah Yesus yang sudah menyucikan, membuang semua virus-virus yang ada di dalam tubuh saya. Virus apapun itu. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur juga, berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja El Shaddai yang sudah mendoakan saya, Bu Rahel, Bu Lois, Bu Dona, bahkan gembala kami Bu Marta, dan juga teman-teman kami, jemaat-jemaat El Shaddai, para pendoa sahabat yang terus tidak berhenti-hentinya untuk mendoakan kami, mendukung kami dalam doa. Puji nama Tuhan, semuanya sudah lewat, disembuhkan oleh Tuhan, dan kami sudah menjadi pemenang di dalam Tuhan. Inilah kesaksian saya. Puji nama Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.